ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan terjadi. Kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Baiklah Betara, sekarang aku pasrahkan putraku kepada Sang Betara Narada. Wah, ya. Cucuku, Tetuka, engkau akan kubawa ke Kahyangan Jenggoring Saloka. Pamit ya Rimbi. Nggih kula. Terima kasih. Sang Betara Narada, aku titip anak saya. Ya. Kamu di sini sambil berdoa. Semoga diberi kelancaran. Nggih Sang Betara, tidak mampir dulu. Ini aku pesenin kopi di warungnya Mbak Yayu. Udah, nggak usah. Aku mau langsung berangkat, ini sedang bahaya di Kahyangan. Iya, terima kasih Sang Betara. Bagaimana Kakang Narada atas pencarian jagonya? Merkencong waru dayang pak pang mbak beleng kali jete sapa sing gawe. Adi Guru, untuk calon jago para dewa sudah aku bawa. Ini Atmaja atau putranya dari Raden Werkudara dan Dewi Arimbi. Wujudnya bayi jerabang, namanya Jabang Tetuka. Oh, Jabang Tetuka. Namun, apakah pantas seorang bayi melawan raksasa besar seperti Kalapracana Kakang Narada? Tenang Adi Guru. Ini nanti mau saya jadikan besar dulu dengan kesaktian dari Empu Ramadi. Karena aku sudah percaya dengan Empu Ramadi. Empu Ramadi, kula wonten ngedhawuh Sang Betara Narada. Aku pasrahkan bayi Jabang Tetuka kepadamu, Nger. Bagaimana caramu untuk menjadikan lekas dewasa dan bisa maju perang melawan Prabu Kalapracana? Mohon maaf sebelumnya, Betara Narada, bukan berarti saya tidak sopan. Tapi karena saya di Kahyangan ini bertugas untuk mencetak 1000 senjata perang, maka bayi Jabang Tetuka ini akan saya masukkan ke kawah Condro di Muka. Tidak lain untuk menjadikannya menjadi dewasa, tapi dengan cara seperti saya membuat senjata perang. Ladalah Empu Ramadi. Injih Betara Narada, apa tidak keliru? Lah nanti kalau bayi ini kamu masukkan ke kawah Condro di Muka, apa tidak malah bayinya mati di dalam kawah Condro di Muka? Karena Allah sudah menakdirkan bayi ini untuk dibawa dan diasuh oleh Empu Ramadi. Berarti Allah sudah menjamin keselamatannya, Kang Sang Betara Narada. Oh iya. Tapi hati-hati loh. Kalau ini sampai gagal, wah nyawaku jadi taruhannya. Werkudara nanti marah besar loh nanti. Injih Sang Betara Narada, pasrahkan kepada saya. Adi Guru, bagaimana kalau Empu Ramadi sudah seperti itu Kakang Narada, maka aku pasrahkan semuanya kepada Empu Ramadi. Ya kalau sudah serujuk, sudah sama satu tujuan, ayo Empu Ramadi, ini bayi Jabang Tetuka aku pasrahkan padamu, Nger. Injih Sang Betara Narada, ayo le Jabang Tetuka, tak bawa ke kawah Condro di Muka, akan kujadikan kau seperti menjadikan senjata perang di Kahyangan. Aduh. Kalau enggak saya awas-awasi bahaya ini. Ayo bayi Jabang Tetuka, aku masukkan kau ke kawah Condro di Muka. Bismillahirrahmanirrahim. Bayi Jabang Tetuka telah dimasukkan oleh Empu Ramadi ke dalam kawah Condro di Muka. Kawah Condro di Muka apinya berkobar hebat, meledak-ledak karena dimasuki oleh bayi Jabang Tetuka. Merkencong waru dayang elek. Gimana Empu Ramadi? Bayi Jabang Tetuka sudah saya masukkan ke dalam kawah Condro di Muka, Sang Betara Narada. Lantas selanjutnya apa? Aku akan membawa pusaka-pusaka Kahyangan yang hebat untuk
kulebur bersama tubuh dari Jabang Tetuko. Oh ya, Endro Bayu, kula wonten dawuh Bathara Narada. Kula wonten dawuh Bathara Narada. Ayo, dibantu. Ambil pusaka kayangan yang tersakti terhebat, masukkan ke dalam kawah Condro di muka. Injih, sandika dawuh Bathara Narada. Bayu, injih Bathara Narada, apa yang kau bawa? Karena aku adalah dewa yang ahli bermain gada, maka semua gadaku akan aku masukkan ke dalam kawah Condro di muka. Oh iya, Nger. Semua godo dari Toro Bayu dimasukkan ke dalam kawah Condro di muka. Ngerendro, apa yang kamu bawa? Kakang Narada, karena aku ahli dalam bermain pedang, keris, dan senjata panah, aku masukkan semua senjata pedang, keris, dan senjata panahku untuk melebur bersama Jabang Tetuko Sang Bathara. Oh iya. Empu Remadi, bagaimana selanjutnya? Aku akan mengambil pusaka besi dan semua peralatan yang ada di kayangan Junggering Saloko akan aku masukkan Kakang Narada. Gimana Empu Remadi? Semuanya sudah masuk, tinggal kita menunggu untuk penyempuannya biar selesai Kakang Narada. Oh iya, hati-hati ya Nger. Injih Kakang Narada, mari kita berdoa memohon keselamatan atas. Oh iya. Api dari kawah Condro di muka semakin meluap-luap karena berbagai pusaka sakti dari kayangan Junggering Saloko dimasukkan ke dalam. Dan tiba-tiba muncullah seorang kesatria hebat dari dalam kawah Condro di muka. Satria berwujud hitam legam karena semua berasal dari besi yang dilebur bersama tubuhnya. Jabang Tetuko berubah menjadi satria yang sakti mandraguna. Weh ladalah, wahahaha. Sini Empu Remadi, injih Bathara Narada. Wah, satrio dari putra dari Werkudara dan Dewi Arimbi sudah jadi satria yang gagah perkasa. Injih Kakang Narada, berarti sudah berhasil ya? Sudah berhasil Kakang Narada, alhamdulillah siap untuk maju perang melawan Prabu Kalapracana. Tapi kok anehnya ini tidak bisa bicara, gerang-gereng saja, ini gimana? Oh iya Kakang Narada, belum dikasih suara. Kalau gitu tak beri suara dari guntur dan hujan, ayo. Maka kau akan bisa bicara, gak? Sang Jabang Tetuko. Bathara Narada memasukkan suara dari Jabang Tetuko berasal dari petir dan guntur. Tetuko. Wah, siapa ini di depan? Kok ada dewa bentuknya kayak Jun, kayak wadah air. Siapa kamu? Oh ladalah suaranya yo, kayak guntur dan petir. Yo, Nger, kamu itu cucuku, aku Bathara Narada. Kamu anak dari Raden Werkudara dan Dewi Arimbi. Wah,
Aku anak dari Raden Werkudara dan Dewi Arimbi. Elok tenan, suarane bagus banget. Nger, kamu itu Jabang Tetuko.